kaitannya dengan makan sahur tadi, dianjurkan kita untuk mengundur, jangan terlalu malam tapi mendekati nopo azan subuh. Karena perhatian nggih, puasa itu adalah menahan segala hal yang membatalkan puasa, dimulai dari apa? Dari terbitnya fajar shadiq, adzan subuh maksudnya, sampai tenggelamnya matahari masuk waktu maghrib. Artinya ketika sudah terbit fajar shadiq, sudah adzan subuh dikumandangkan, itu sudah tidak boleh apa? Makan dan minum atau melakukan hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan. Makanya maksud dianjurkan untuk mengakhirkan makan sahur itu maksudnya mendekati azan, bukan pas azan. Itu standarnya kurang lebih paling aman itu adalah beberapa menit sebelum azan itu kita sudah berhenti. Makanya ada ijtihad para ulama itu adalah waktu imsak. Nanti kalau panjenengan melihat jadwal yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama RI, atau mungkin kadang Muhammadiyah, atau mungkin dari NU, atau mungkin dari ormas lain, itu biasanya ada waktu imsak. Waktu imsak biasanya sekitar 10-an menit sebelum azan. Kadang 8 menit, kadang 9 menit, kadang 10 menit sebelum azan itu sudah berhenti kita, Pak. Jadi maksud mengakhirkan sahur itu di situ sudah berhenti. Sekitaran 10 menit sebelum azan sudah berhenti. Untuk apa? Untuk berhati-hati jangan sampai terlalu mepet dengan azan subuh. Supaya kita aman, tenang dan tidak tergesa-gesa, kita 10-an menit sebelum azan sudah berhenti makan, minum dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya di waktu itu masih boleh makan minum, tapi para ulama itu berijtihad, ya, mengeluarkan sebuah fatwa tentang waktu imsak itu. Kenapa? Karena kita itu perlu berhati-hati jangan sampai terlalu mepet dengan azan subuh. Karena nanti kalau misalkan mepet dengan azan subuh gitu, kemudian kita masih makan, ada yang tertelan, ternyata waktunya sudah habis, sudah azan subuh, maka puasa kita batal. Perhatikan ini. Jangan malah bantah, itu kan masih boleh makan minum. Bener. Ulama juga tahu, Pak niku. Mayoritas ulama yang beristihad tentang masalah waktu imsak itu juga tahu kalau 10 menit sebelum azan itu masih boleh makan minum. Tahu sekali. Tapi mereka mengarahkan untuk berhenti sebelum azan sekitaran 10, 8, 9 menit supaya apa? Kita itu tidak terlalu mepet dengan azan subuh. Khawatir ngeten, ada kasus pemani panjenengan pas makan makan ingkung. Karena enak kan makan terus ya. Giliran tinggal minum azan keselak gitu sampai. Kenapa? Terlalu mepet, Pak. Terlalu mepet azan, makan pas azan belum minum. Kalau jenengan nekat batal puasanya. Kalau nggak nekat keselak. Atau pas ngelek gitu. Pas enak-enaknya ngelek gitu, pas ngelek, pas proses mau ngelek itu pas azan. Bles. Jadi pas masuk itu pas masih dalam kondisi apa? Sudah keluar waktu sahurnya sudah habis. Berarti puasanya juga batal. Ini hikmah kenapa para ulama itu membuat waktu imsak, Pak. Ulah Ustaz, apa ada dalilnya waktu imsak itu? Ada, Pak. Masa ulama berfatwa tanpa dalil ini kan nggak mungkin. Sekelas ulama, sekelas ahlul ilmi, sekelas pewarisnya para nabi, sekelas warasatul anbiya itu berdalil berfatwa tanpa ilmu, itu tentu tidak mungkin. Jadi dalilnya itu sebuah hadis dalam sebutkan oleh para ulama dalam Sahih Bukhari. Jadi dari sahabat Anas bin Malik
ada suatu ketika Zaid ibn Thabit rahimahullah atau radhiyallahu ta'ala anhu itu menceritakan, ya, Anas bin Malik itu cerita, ya, tasaharna ma'an Nabi SAW, kami itu makan sahur bersama Nabi, ya, makan sahur bersama Nabi. Kemudian kami selesai, setelah itu kami selesai, artinya kami kemudian sholat. Kemudian sahabat sinten Anas bin Malik bertanya, kam bainal adzani was sahur. Baik Anas bin Malik, wa Zaid bin Thabit, berapa kira-kira waktu antara selesainya Nabi SAW dari makan sahur dengan adzan dikumandangkan? Maka dijawab oleh Zaid bin Thabit, qala qadra 50 ayat. Sekira seorang itu membaca 50 ayat dari Al-Quranul Karim. Jadi Nabi itu sudah berhenti makan sahur, mendekati adzan, itu sudah berhenti. Jaraknya apa? Jaraknya kira-kira orang membaca 50 ayat dari Al-Quran, Pak. 50 ayat dari Quran itu kalau dijadikan, dikonversi dengan jarak waktu sekarang, ya mungkin sekitar itu, sekitar 10, 9, 8 menit. Jadi kita kalau sudah mendekati sudah waktu imsak, usahakan jangan makan minum lagi, berhenti. Karena nanti ada pengumuman imsak gitu di masjid-masjid. Kadang pakai kaset, kadang pakai suara asli, takmir imsak. Atau mungkin kita punya jadwal dari Kementerian Agama RI itu bisa dipasang di rumah untuk hati-hati. Oh, ini sudah mau imsak, cepet gitu. Dan kita memang mengedukasi masyarakat begitu. Kita sebagai dai, sebagai juru dakwah, sebagai penanggung jawab, itu kalau mengedukasi, mendidik masyarakat begitu, Pak. Caranya imsak jangan makan, imsak harus sudah selesai sahurnya. Walaupun sebenarnya 10 menit sebelum adzan itu masih bisa apa? Masih bisa makan minum sebenarnya, tapi enggak, jangan. Namanya mengedukasi masyarakat itu jangan begitu. Ya harus dikatakan imsak selesai sahurnya. Seperti gini ya. Kalau kita sekolah, masuk sekolah itu pintu gerbangnya nanti jam 7:30 tet ditutup. Kalau kita jadi siswa, Pak, kira-kira kita sampai di sekolah itu apa tet jam 7:30 nopo sebelum jam 7:30? Sebelum 7:30. Mungkin 7:30 kurang 10 menit sudah sampai sekolah. Ada yang kurang 9 menit, ada yang kurang misalkan 15 menit sudah sampai sekolah. Kita sudah datang di sekolah. Kenapa? Karena supaya nggak kemerungsung, tidak tergesa-gesa. Sehingga ketika pintu gerbang itu ditutup 7:30 tet, kita sudah di dalam, sudah aman. Itu pendekatannya seperti itu. Waktu imsak itu seperti itu, Pak. Seperti panjenengan di lampu merah itu kan ada apa? Ada lampu merah, ada lampu apa? Kuning. Lampu kuning itu sebenarnya peringatan untuk kita siap-siap berhenti karena mau merah. Kalau jenengan berhenti lampu merah mendadak, itu bisa mencelakakan kita. Kita bisa celaka dan kita mungkin juga mencelakai orang lain. Itu cara berpikir bagaimana para ulama itu beristihad tentang waktu imsak. Disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, ya, saya nukilkan sekali lagi. Imam Syafi'i rahimahullah taala menyatakan wastuhibba at-ta'anni bis sahur ma lam yakun fi waqtin muqaribin yakhafu ay yakuna al-fajru tala'a. Dianjurkan untuk hati-hati dengan makan sahur, untuk sudah berhenti maksudnya, malam yakun fi waqtin muqaribin, di waktu yang napa niku
Jangan sampai berhenti itu terlalu dekat dengan waktu apa? Waktu selesainya, waktu adzan. Ya, waktu adzan. Karena apa? Dikhawatirkan fajar shadiq itu sudah muncul. Maka beliau mengatakan fa inni uhibbu qat'ahu fi dzalikal waqtu au fi dzalika al waqti. Maka aku sangat menginginkan kaum muslimin itu sudah berhenti makan sahur di waktu itu, di waktu mendekati azan, bukan ngepres Pak, tapi di waktu mendekati azan. Ya kurang lebih niku, antara 10 menit, 8 menit, 9 menit itu sudah selesai. Jadi memang sejak dulu itu sebenarnya kita sudah tepat ya. Pendidikan para ulama kita di zaman dulu sampai sekarang itu sudah tepat kepada kaum muslimin untuk langkah kehati-hatian, dan ini merupakan ijtihad para ulama dari masa ke masa, dan jumhur ulama mempraktekkan hal ini, dan hampir seluruh negeri Islam di dunia ini dan lembaga-lembaga fatwa di dunia ini, di dunia Islam itu semuanya memakai ini. Mau di Indonesia, mau di Mesir, mau di Yordan, mau di Pakistan, mau di Afghanistan, mau di Aljazair, mau di Yordan, mau di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, mau di semuanya memakai waktu imsak. Jadi jangan terkecoh bahwa misalkan ketika misalkan ada yang mengatakan, oh itu nggak ada dalilnya, nggak ada dalilnya bagaimana? Itu dalam Sahih Bukhari sudah kita bacakan tadi dalilnya. Kalau mau dalil sudah ada dalilnya dalam Sahih Bukhari, tadi sudah kita sebutkan. Ucapan para ulama tadi Imam Syafi'i, bahkan ulama yang lain juga masih ada ya sebenarnya, seperti Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu taala dan para ulama yang lain. Kemudian di sini saya tutup. Terus bagaimana Ustaz ketika pas adzan ternyata tangan kita sedang megang gelas. Sudah adzan, Allahu Akbar, sudah adzan subuh. Kita masih megang gelas. Ya sudah jangan gelas lah, nyekelingkung gitu. Kurang marem, cuma gelas tok. Kita masih megang gelas Pak. Pas adzan. Ini lanjut diminum atau ingkungnya lanjut dimakan atau berhenti? Harusnya berhenti, harus berhenti. Kalau panjenengan nekat minum sudah adzan, maka puasa jenengan batal, tidak sah, harus diqadha, harus diganti di lain waktu. Adapun hadis Nabi SAW dalam Sunan Abu Dawud yang berbunyi, ya, idza sami'a ahadukumun nida, kalau salah satu di antara kalian mendengar adzan, wal ina'u ala yadih, sementara dia masih pegang gelas minuman, fala yadau hatta yaqdiya hajatahu minhu, jangan diletakkan sampai dia menunaikan hajatnya dari gelas tersebut, maksudnya meminumnya. Maksud hadis niki bukan berarti kalau kita sudah dengar adzan subuh kita disuruh lanjut minum ketika kita masih pegang gelas atau kita nyekel ingkung. Enggak, bukan begitu. Maksudnya an-nida, nida di sini, adzan di sini bukan adzan subuh, tapi adzan sebelum subuh, adzan pertama. Karena adzan subuh itu ada dua sebenarnya. Ada adzan pertama sekira 15-an menit sebelum adzan subuh, dan ada adzan kedua niki adzan subuhnya. Lah maksud hadis niki adalah adzan pertama, bukan adzan subuh. Kalau masih adzan pertama mau makan minum silahkan, karena belum subuh nih. Paham betul niki? Paham nggih? Jadi nanti kalau panjenengan masih pegang ingkung napa pegang susu segelas kok adzan, dilanjutkan apa mboten? Dilanjutkan? Oh mboten. Ampun, dilanjutkan. Tidak dilanjutkan, diletakkan. Makanya niku nggih kula pesen sekali, pokoknya waktu imsak jangan makan minum. Sudah berhenti, Pak. Karena sisa waktu 10 menit niku setelah imsak bisa digunakan untuk gosok gigi, untuk sikatan, membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di mulut kita supaya bersih. Kalau panjenengan puasa setelah sahur kemudian masuk waktu adzan ada sisa makanan di gigi kita, wah digulai pakai lidang ya,
Dicari-cari pakai lidah kok ketemu. Ini ingkungnya nyelempit di sini misalkan. Ya. Terus sengaja dimakan, makan niku puasanya batal. Berarti niku termasuk makan dengan sengaja. Niku faedahnya, hikmahnya, Pak. Kenapa kok ada imsak niku? Sekira waktu 10 menit sisanya niku walaupun masih boleh untuk apa? Makan minum, tapi jangan makan minum. Untuk sikat gigi, untuk gosok gigi, untuk kumur-kumur membersihkan apa? Sisa-sisa makanan supaya nanti ketika adzan subuh kita sudah bersih mulut kita sehingga puasa kita aman dari hal-hal yang membatalkan puasa. Bisa dipahami ya? Insyaallah itu dulu yang bisa saya sampaikan. Oke. Permasalahan adzan maghrib saat puasa, apakah bedanya misalkan diundur yang ada? Kadang kan kalau orang awam mendengar adzan langsung atau misalkan lebih baiknya adzan itu menunjukkan sekitar 2 menit sesuai jadwal yang diedarkan Sebenarnya kalau cuma diundurkan tidak apa-apa juga sih, tapi cuma semenit 2 menit tidak masalah, karena nanti babul adzan itu memang ya, adzan itu boleh tidak tepat waktu, maksudnya sebelum waktu masuk pun boleh sebenarnya. Jadi sebelum fajar, sebelum matahari tenggelam benar masuk waktu maghrib itu sebenarnya adzan sebelumnya boleh, sesudahnya juga boleh. Jadi kalau mau langkah hati-hati cuma semenit 2 menit tidak apa-apa, nggak terlalu panjang, maksudnya mundurnya. Tapi kalau tepat waktu juga boleh, hanya kita nanti secara pribadi, secara personal kita masing-masing niku di rumah paling tidak niku mulai bukannya niku adzan selesai. Jadi la ilaha illallah nembe makan. Jangan baru Allah was. Kesuwen ini tanya adzan selesai. Ya boleh sebenarnya pas muadzin sudah Allah itu sudah boleh. Cuma lebih aman karena para ulama menganjurkan nek bukan niku nggih diundur sedikit, Pak. Cuma sedikit, cuma paling 2 menit adzan niku. Masa nggih mboten siap, mboten kuat gitu ya. Kalau anak-anak kecil ya biarkan saja gitu. Karena toh pun ndak membatalkan puasa gitu. Tapi untuk kitanya kan lebih aman. Makanya ulama itu luar biasa nih. Tadi saya baca di beberapa referensi yang ada itu luar biasa, keilmuan para ulama itu luar biasa. Ya, Al-Imam Al-Mawardi, Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari luar biasa. Detailnya mereka dalam ilmu. Makanya yang bicara ilmu agama itu bukan sembarangan, Pak. Haram hukumnya orang awam bicara agama. Harus orang-orang yang berilmu benar, para alim ulama, para ulama mujtahidin, dan orang-orang yang punya kemampuan di situ, punya kompetensi, punya kapabilitas tentang masalah tersebut. Karena banyak yang bicara jadi ruwet. Ya kadang ulama agama ini ruwet karena apa? Semua ikut bicara, komentar. Pokoknya komen dulu. Salah belakangan itu bahaya. Paham ya? Ya. InsyaAllah besok kita lanjutkan dengan masalah-masalah lain. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.